Ya, kita sampai pada konten asesmen numerasi pada tingkat SMP. Di sini ada 6 topik dan 2 kuis yang harus kita selesaikan. Oke, kita mulai. Saatnya kita membuat soal asesmen numerasi tingkat SMP ya. Kita mulai kuisnya. Untuk membuat soal, kita perlu memahami terlebih dahulu apa perintahnya. Ya, di sini sudah disebutkan ya. Langkah pertama, pahami kompetensi numerasi siswa yang Anda ampu. Dari situ Anda dapat memilih kasus yang sesuai. Misalnya dari kedua gambar berikut ini, manakah yang paling sesuai dengan level yang Anda ampu? Apakah gambar 1 atau gambar 2? Dijelaskan. Nah, gambar 1 ini adalah berupa tabel ya, tabel harga dan diskon. Kemudian yang satunya, gambar satunya adalah grafik. Kita mau milih yang mana yang dirasa sesuai dengan kompetensi numerasi siswa yang kita ampu. Nah, kemudian setelah memilih kasus sesuai dengan level kompetensi siswa yang kita ampu, pilih salah satu kompetensi yang ingin kita kembangkan dan evaluasi. Nah, kemudian kita diminta membuat 3 buah soal yang bentuknya berbeda-beda. Saya sudah menyiapkan. Baik, ini kita perhatikan asesmen literasi numerasi tingkat SMP ya. Saya memilih gambar 2 ya, grafik kapasitas baterai persen dalam persen dan waktu dalam menit. Karena pada level pembelajaran untuk kelas 8 SMP, siswa akan mempelajari aljabar dan dalam hal ini adalah relasi dan fungsi bilangan. Nah, petunjuk nomor 1 ya. Petunjuk nomor 1 kita memilih gambar yang grafik. Kemudian level kompetensi siswa yang mana yang akan kita kembangkan dan kita evaluasi ya. Dan di sini kompetensi yang diukur atau yang dikembangkan yaitu memahami fungsi linear dan grafiknya serta sifat-sifatnya. Bentuk soal yang pertama yaitu pilihan ganda. Pilihan ganda, nanti detail soal ini akan saya lampirkan di kolom deskripsi pada video ini. Kemudian soal yang kedua, bentuk soal yang kedua yaitu pilihan ganda kompleks. Ya, artinya kalau pilihan ganda tadi hanya terdapat satu jawaban yang benar, kalau pilihan ganda kompleks terdapat lebih dari satu jawaban yang benar. Kemudian soal yang ketiga, uraian. Dan di sini uraian bisa disampaikan kunci jawabannya juga ya. Di sini diberikan alasannya kenapa menjawab dengan jawaban tersebut. Baik, kita copy jawaban ini atau soal ini tadi yang sudah kita buat. Kemudian kita paste di kolom kuis. Oke. Kalau sudah, kita finish kuis. Oke, kita lanjutkan pada topik selanjutnya. Ya, ini selamat, kita sudah mencapai topik keempat ya, mendapatkan rencana yang keempat, dan selanjutnya adalah refleksi topik 4, asesmen numerasi. Kita isi. Nah, pertanyaannya adalah, menurut Anda apa informasi penting yang Anda peroleh? Ya, apa informasi yang penting yang Anda peroleh setelah mempelajari materi pada topik
butir soal asesmen numerasi pendidikan dasar, dan juga apakah kompetensi numerasi cukup dikembangkan dengan banyaknya latihan soal matematika. Silakan tulis refleksi pada kolom yang tersedia berikut. Kita jawab pertanyaannya. Nah, saya sudah menyiapkan jawabannya. Nah, menurut Anda apa informasi penting? Nah, menurut saya informasi penting yang saya peroleh setelah mempelajari materi pada topik butir soal asesmen numerasi pendidikan dasar, yaitu konten dibedakan menjadi 4 kelompok. Ya, ada yang pertama bilangan, kemudian pengukuran dan geometri, ketiga aljabar, yang keempat data dan ketidakpastian. Kita bisa membuat butir soal dengan memilih salah satu konten tersebut dengan menentukan tingkat proses kognitif ya, dengan level kesulitan ya, atau tingkat proses kognitifnya itu pemahaman, penerapan, dan penalaran. Sedangkan konteks soal dapat meliputi personal, sosial budaya, dan saintifik. Lalu, apakah kompetensi numerasi cukup dikembangkan dengan banyaknya latihan soal matematika? Tidak cukup. Proses penalaran siswa justru perlu dikembangkan dan dipupuk pada penerapan pembelajaran. Kita copy, kemudian kita paste di kolom refleksi. Ya. Baik, sudah, kita finish quiz dan tunggu hasilnya 100%. Nah, kita melanjutkan ke course konten berikutnya. Sudah selesai. Terima kasih. Tunggu di video berikutnya ya.